Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kicauan burung di luar begitu jelas ya. Dan mudah-mudahan setiap embun pagi hari ini juga berisikan rahmat Allah buat kita semua. Dan mudah-mudahan jelang terbit matahari terbit pula pencerahan baru buat kita semua dari nilai-nilai tafsir Al-Azhar pada pagi hari ini. Pada bulan lalu kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dari sudut pandang tafsir Al-Azhar. Saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya baru. Ternyata ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah yang bunyinya sudah hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oleh Buya Hamka rahimahullah ditafsirkan bahwa ini adalah kriteria menuju atau berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Ini bagi saya sudut pandang yang menarik. Selama ini saya menjelaskan berdasarkan tafsir itu berdiri sendiri-sendiri tentang sifat orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 sifat ini kadang saya menjelaskannya sendiri-sendiri, kalaupun digabung saya lupa bahwa yang 5 inilah yang membuat kita bisa berjalan di atas sirat al-mustaqim. Itulah karenanya didahului dengan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin ihdinas hudan ihdinas siratal mustaqim. Yang menarik juga tentang statement yang tadi disebutkan bahwa tentang salat. Adbatun nas fi syahawatihim akhsya'uhum atau adbatuhum fi salat. Orang yang paling pinter, paling jenius menempatkan syahwatnya adalah orang yang paling bagus sholatnya. Berdasarkan ayat adha'us salata wattaba'us syahawat. Jadi semakin jelek sholatnya, semakin berantakan menempatkan syahwatnya. Saya kira psikolog kehilangan jejak di sini. Seorang pimpinan perusahaan atau seorang pendakwah atau seorang penceramah atau siapa saja itu cenderung kacau menempatkan syahwatnya kalau lagi berantakan sholatnya. Jadi untuk memperbaiki kehidupan, untuk supaya tepat mengambil keputusan, itu memang harus perbaiki sholat dulu. Yang dimaksud sholat 5 waktu. Karenanya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah
mengambil keputusan besar di dalam hidupnya sebelum sholat sunnah 2 rakaat itu. Nekat dan sombong orang yang mengambil keputusan besar bagi hidupnya kalau belum minta pertolongan dari Allah dalam bentuk sholat 2 rakaat. Ini terutama dalam keputusan-keputusan dalam hidup. Jangan putuskan sebelum sholat 2 rakaat. Karena kalau kamu tidak sholat, kemungkinan besar keputusan yang kamu ambil itu dipengaruhi oleh syahwat. Memang apa bahayanya? Bahayanya begini. Dalam riwayat Tirmidzi, kullu minhatin wafaqat hawak fahiya mihnah. Setiap kenikmatan yang cocok dengan hawa nafsumu, keputusan yang kamu anggap benar sesuai dengan hawa nafsumu, percayalah, suatu hari dia akan menjadi bencana bagimu. Wa kullu mihnatin wafaqat hawak fahiya minha. Tapi jangan khawatir kalau kamu sudah sholat, tiba-tiba keputusanmu yang kamu ambil itu kelihatannya salah menurut hawa nafsumu, kelihatannya menjadi bencana menurut hawa nafsumu, enggak usah khawatir. Itu sesungguhnya minhah, itu sesungguhnya pemberian besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hanya bisa dimengerti bagi orang yang sudah baik sholatnya. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah untuk lakukan sesuatu yang benar berdasarkan prinsip ini. Dan yang terakhir, tentang ciri-ciri orang yang sudah beriman kepada akhirat. Yang ingin saya tekankan adalah, saya baca saja. Biasanya saya ringkas, tapi kali ini saya baca. Kepercayaan akan hari akhirat mengandung 5 hal. 1, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah dengan tanggung jawab yang penuh. Bukan tanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang selalu melihat kita. Walaupun sedang kita berada sendirian, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tanggung jawab, bukan jawab yang tanggung. Ini bahasa beliau. Ingin menekankan bahwa tanggung jawab penuh, dan di akhirnya beliau bilang bukan jawab yang tanggung. Jadi di sini tekanannya, kalau kita mengaku sudah beriman kepada akhirat, bahwa ingat, setiap pilihan yang kita pilih, setiap pekerjaan yang kita pilih, kita harus pertanggungjawabkan semuanya, bukan dengan jawab yang tanggung. Jadi tanggung jawab penuh. Nah, kamu sudah pilih itu. Kamu harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kamu pilih. Bilang seperti itu. Untuk melatih mental amanah. Kalau ingin melatih mental akhirat, ingat setiap yang kamu pilih itu harus kamu pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu menanamkan mental iman bil akhirah. Yang kedua, kepercayaan kepada akhirat meyakinkan kita bahwa apapun peraturan atau susunan yang berlaku dalam alam dunia ini tidaklah akan kekal. Ini konsekuensinya. Konsekuensi orang beriman kepada akhirat itu yakin bahwa yang di dunia ini tidak kekal. Ingat baik-baik. Kira-kira berapa lama lagi sisa umur kita di dunia? Cepat, sebentar lagi. Terus kira-kira berapa lama kita bakal tinggal di akhirat? Selama-lamanya. Fahami orientasi medan dengan baik. Jangan keliru. Jangan keliru. Sebab ini ada konsekuensi-konsekuensi amal.
salah berpikir tentang iman kepada akhirat, melencengnya jauh. Lihat, katakanlah akhirat ada di titik nol sana. Sekarang Anda bergeser 0,5 saja, seakan-akan sedikit ini. Dari sini kelihatannya sedikit saja karena pergeseran 0,5 mm. Tapi coba tarik garis lurus ke setelahnya. Kemana larinya itu? Bakal jauh enggak? Bakal jauh sekali. Bahaya. Jadi penyimpangan di perilaku itu semua bermula dari presisi yang tidak akurat. Apa misalnya dari keyakinan ini. Itu pentingnya tauhid. Misalnya, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, cari kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Ini jangan berubah. Prinsip ini jangan berubah. Kalau kamu balik, carilah olehmu kebahagiaan dunia tapi jangan lupa akhirat. Bahaya ini. Bahaya sekali. Jadi jaga betul-betul prinsip dasar ini. Itu konsekuensi iman kepada sedikit saja terpelanting jauh nanti ke belakang. Makanya disinilah saya bilang bedanya boarding school, Islamic boarding school dengan pesantren yang sesungguhnya. Pesantren sesungguhnya itu wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Tapi Islamic boarding school, cari dunia, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji juga. Gitu. Terbalik konsepnya. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Bukan cari akhirat, jangan lupa dunia. Ini bahaya ini. Sekarang gimana kalau yang terpelanting kepala sekolahnya? Gimana nasib anak-anaknya itu? Sekarang gimana kalau yang terpelanting ustadznya gitu kira-kira. Nah untunglah masih ada tafsir Al-Azhar ini yang bisa membantu kita dengan bahasa-bahasa sangat sederhana, dengan konsep keindonesiaan. Jadi saya terpikir ini harusnya ada komunitas yang menghidupkan nilai-nilai tafsir Al-Azhar sebagai khazanah Indonesia. Saya punya cara pandang lain melihat tafsir Al-Azhar setelah membaca dan merenungkan. Menurut saya, tafsir Al-Azhar ini salah satu pembuat atau pencetus babakan pencerahan umat dan kebangkitan peradaban umat sebelumnya. Ini salah satunya sebetulnya. Maka saya bilang kepada seluruh orang-orang Al-Azhar di Indonesia, mestinya kalian ini mestinya lebih hebat daripada Fethullah Gulen. Sebab Fethullah Gulen mimpinnya dari Amerika, tapi Turki bisa bangkit dengan semua ekonominya. Namun mereka tidak punya panduan bagaimana berkomunitas. Sementara tafsir Al-Azhar ini sudah bisa jadi panduan untuk masyarakat Al-Azhar seluruh Indonesia dalam membangun peradaban Indonesia ini. Sekaligus barangkali bagaimana memanage pengajian ini, memanage komunitas subuh tafsir Al-Azhar ini. Kalau nanti ada ide-ide baru, saya berharap supaya segar ya. Sayang kalau ini hanya dinikmati oleh kelompok kecil kita ini. Jadi mungkin bantu saya untuk berpikir ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang kita harus lakukan kira-kira dalam membangun kembali komunitas subuh ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama setelah ini sebetulnya. Ya minimal jalan pagi bareng lah di Car Free Day gitu. Untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebaikan, menyerap kembali apa yang sudah kita dapat di sini kepada masyarakat dan keluarga, dan kita harus berdakwah. Lanjut dulu ya, itu sekedar lontaran ide saja. Semuanya bergantian, semuanya berputar, dan yang kekal hanyalah peraturan kekal dari Allah.
dan yang kekal hanyalah peraturan yang kekal dari Allah. Selain itu berubah, berganti, berputar, dan hilang. Ini maknanya dalam sebetulnya. Yang tidak akan pernah berubah selamanya adalah peraturan Allah yang kekal. Jadi teori-teori, rumusan-rumusan, metode-metode, konsep-konsep yang ada di dunia ini semua bakal berganti, berputar, dan seterusnya. Dulu terkenal dengan Seven Habits, baru muncul Rich Dad Poor Dad, gitu ya. Setelah itu berganti lagi karena Robert T. Kiyosaki ini yang pencetus Rich Dad Poor Dad tiba-tiba bankrupt dan gak bisa bayar utang gitu. Padahal selama ini sudah menjadi konsultan perusahaan-perusahaan besar sedunia gitu. Jadi konsep berubah lagi. Dulu orang percaya kalau planet itu ada berapa? 9. Kemudian Pluto ternyata bukan planet gitu. Berubah lagi teori. Begitu juga konsep keuangan, konsep ekonomi berubah lagi. Yang kekal, yang tidak akan pernah berubah selamanya adalah peraturan yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sebuah konsistensi hidup, jangan pernah bergeser 0,05 mm sedikit pun jangan, karena yang bakal kekal adalah peraturan yang kekal. Itu konsekuensi beriman kepada akhirat. Yang ketiga, setelah hancur alam yang ini, Tuhan akan menciptakan alam yang lain. Langitnya lain, buminya lain, dan manusia dipanggil buat hidup kembali di dalam alam yang baru dicipta itu, dan akan ditentukan tempatnya sesudah penyaringan dan perhitungan amal di dunia. Sampai di sini insya Allah kita sadari. Yang keempat, surga untuk yang lebih berat amal baiknya, neraka untuk yang lebih berat amal jahatnya, dan semuanya dilakukan dengan adil. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang kelima, kepercayaan akan hari akhirat memberikan satu pandang khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Wah, ini bagus sekali. Ini sebuah angle yang paling penting ini menurut saya dari semua poin. Kepercayaan akan hari akhirat memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Bukan orang yang hidup mewah dengan harta benda, yang gagah berani dan tercapai apa yang dia inginkan. Bukan itu ukuran orang yang jaya. Coba deh baca buku-buku training, baca buku-buku psikologi, baca konsep-konsep sumber daya manusia, baca konsep-konsep tentang happiness. Rata-rata kalau saya baca mungkin perpustakaan itu satu kamar isi tentang happiness, satu-satunya kata kunci adalah bahagia itu kalau berhasil mencapai apa yang diinginkan. Bahkan ada teori ikhlas yang dipelantingkan ke sana. Ikhlas karena Allah itu misalnya saya pengen punya mercy misalnya. Ikhlasan hatimu karena Allah, lalu minta sama Allah mercy begitu. Maka kamu akan dapatkan. Karena seluruh energi di sekeliling kita ini akan mengikuti epicentrum pusaran gerak hati kita yang ikhlas karena Allah. Mercy. Maka dapatlah Mercedes. Ketika itu didapat kemudian bahagia. Hati-hati. Tidak
boleh gampang-gampang menerima konsep dan teori. Kalau bahasa anak mudanya, jangan alay gitu. Anak layangan, alay katanya begitu. Contohnya gimana? Apa pendapat kamu tentang ini? Seterah lu aja deh, gitu-gitu. Jadi nggak ada prinsip dia, nggak ada pijakan berpikir. Orang yang beriman kepada akhirat itu bobotnya itu kuat. Jangan pernah jadikan dunia ini sebagai standar. Saya ingin tambahkan standar bahagia, standar sukses, dan standar selamat. Jangan pernah, nggak boleh itu. Kalau ngaku beriman kepada akhirat. Tapi sejujurnya selama ini standar bahagia, sukses, sama selamatnya apa sih yang kita pakai? Dunia apa akhirat? Karena salah konsep ini, salah sekolahan. Nah, doktrin orang tuanya gitu juga kebetulan. Tidak boleh. Dan bukan pula karena seseorang hidup susah, rumah gubuk dan menderita yang jadi ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang itu celaka. Tidak boleh. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Prinsip pesimisme dan prinsip optimisme yang dibangun juga jangan salah konsep. Itu Quran sudah kasih semua. Kapan kita harus optimis, kapan kita pesimis, itu ada semua aturan mainnya. Sekali lagi psikolog juga sesat di sini. Rimbanya. Manusia itu kalau tidak sedang diuji, rezekinya cukup, dia bilang saya sedang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi jika diuji rezekinya kurang, dia mengatakan aku sedang dihinakan oleh Allah. Pesimismenya muncul. Kalla, jangan gitu dong nilai aku, kata Allah. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalau kamu pada saat seperti itu, kamu sedang galau tentang kapan kamu merasa optimis dan pesimis, coba introspeksi diri di 4 titik, 4 proyek besar itu. Lihat apakah kamu sudah memperhatikan anak yatim, memberi makan orang miskin, atau jangan-jangan kamu suka memakan harta warisan, harta pusaka, suka korupsi, milik orang lain kamu makan. Dan yang keempat, mungkin kamu terlalu tuhibbunal mala hubban jamma. Bahasa Indonesianya satu kata-kata saja, matre gitu barangkali. Kalau satu hari kamu sedang galau seperti itu. Tetapi kejayaan yang hakiki adalah pada nilai iman dan takwa di sisi Allah. Saya ulangi, tetapi kejayaan hakiki adalah pada nilai iman dan takwa di sisi Allah di hari kiamat. Itu konsekuensinya kalau mengaku beriman kepada akhirat. Yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setakwa-takwa kamu kepada Allah. Sebab itu tersimpullah semua kepada ayat berikutnya. Innal nanti ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya ingin tutup materi yang kemarin itu dengan sebuah statement begini. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man yuhibbu." Ingat baik-baik, Allah itu berikan dunia kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Ingat baik-baik. Tetapi Allah tidak memberikan agamanya kecuali kepada yang dicintainya saja. Nah, sekarang apa indikatornya kita sedang dicintai Allah? Menurut hadis ini. Saya ulangi ya.
Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya, dan tidak memberikan agama kecuali kepada yang dicintainya. Pertanyaannya, apa ukurannya kita sedang dicintai Allah? Kalau kita diberikan apa? Agama. Yufaqihu fiddin. Makanya dimampukan mau datang sholat subuh jauh-jauh ke sini, dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta Selatan sini gitu. Bentar lagi Tangerang, atau yang dari Tangerang kemudian ke perbatasan. Ini mudah-mudahan, karena kita nggak butuh dunia di sini, kita cuma butuh agama. Mudah-mudahan ini indikasi kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan egois, cuma sendirian doang. Ya besok-besok mungkin mesti bawa keluarga kali ya, supaya terbangun persaudaraan. Kali-kali aja jadi besan gitu. Dan jomblo-jomblo sengsara di sini kemudian menjadi jomblo sakinah setelahnya. Baik. Sekarang kita akan bicara soal kufur. Ini banyak statement-statement bagus, dan saya akan coba ringkas dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Saya bantu membacakan tafsir Buya Hamkanya secara bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya, innal ladzina kafaru, kafaru di sini tidak mau percaya. Bukan tidak percaya, bahasa beliau di sini. Tidak mau percaya. Perhatikan kata mau. Sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'andzartahum am lam tunzirhum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, namun mereka tidaklah akan percaya. Tidaklah akan, maknanya bukan tidak percaya tapi tidak akan. Bukan la tetapi lan di sini tafsirnya. Tidak akan, never, bukan no. Kenapa? Khatamallah, telah dimaterai oleh Allah ala qulubihim, atas hati mereka. Kalau terjemahan yang terbaru kan, Allah telah mengunci mati. Khatam. Khatam itu cincin yang tidak ada batas ujungnya, tidak ada putusnya. Itu khatam namanya. Khatamun. Ring. Ya, ring. Khatam bisa juga berarti stempel. Itu khatam. Khatam bisa juga berarti penutup. Khatam Quran misalnya. Khatmul Quran. Tapi Buya Hamka memilih kata telah dimeterai. Meterai. Ya kalau kita ambil bahasa yang asli, yang ini yang benar gitu. Kalau kita beli materai, tulisannya materai itu gimana sih? M-A-T-E atau M-E? Meterai. Enggak, dalam bahasa Indonesia sekarang. Materai kan? Di sini bahasa aslinya meterai.
Jadi kita berjalan-jalan ke masa lalu. Telah dimeterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Wa ala absarihim ghishawa, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Beberapa kesimpulan dari saya berdasarkan bacaan saya. Pertama, kata kafir. Apa arti kafir menurut Buya Hamka? Kafir ialah dari kata-kata kafara, kafirun, kufar jamaknya, ialah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Mengkafir, kafir itu ada buktinya, ada dalilnya di dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Kuffar di sini diterjemahkan penanamnya. Sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. Kuffar di dalam surah Al-Hadid ayat 20 ini diartikan sebagai penanam. Beliau menafsirkan kira-kira begini. Peladang yang menugalkan benih. Menugalkan itu apa, Pak? Menugalkan benih. Menugal itu apa, Pak? Menanam. Menancap. Peladang yang menugalkan benih. Jadi benih tidak ditancap barangkali itu. Menugal itu ya, kalau bahasa kerennya ngebebesin gitu kira-kira. Biasanya kalau nanam kacang dilubangin dulu baru. Dilubangin baru kemudian dimasukkan, itu mungkin menugal barangkali. Ya begitulah kira-kira. Peladang yang menugalkan benih, menanamkan benih, lalu menimbunnya dengan tanah. Menugal, menanam, menimbun. Sehingga benih itu terbenam di dalam tanah. Dinamai orang sebagai kufar. Orang-orang yang melakukan itu namanya kufar. Oh, kafir dong dia gitu. Iya, tapi secara kosakata, lugawiyan. Nah, disinilah perbedaannya antara orang yang mengkafirkan demokrasi dengan yang mu'tadil. Demokrasi itu demos kratos. Jadi kalau ada orang ikut parlemen berarti dia kafir. Itu karena dia mengartikan lugawiyan, etimologis gitu. Jadi betul-betul orang-orang yang masuk parlemen itu goblok semua akidahnya gitu kira-kira, cuma dia yang pinter gitu. Sama dengan orang yang menilai menanam itu kufar berarti kafir dia gitu kira-kira gitu. Padahal maksudnya sebagai penanam gitu. Artinya mu'tadil lah, bahwa memang ada yang salah di antara mereka. Ya pastilah konsekuensinya. Memang seperti itu. Tapi kita harus bertarung menegakkan sistem Islam. Lanjut dulu. Hakikatnya hati sanubari itu ada kesediaan buat menerima kebenaran. Itu hakikatnya. Semua manusia. Enggak ada manusia terlahir kafir itu. Hakikatnya hati sanubari itu ada kesediaan buat menerima kebenaran. Atau lebih tegas lagi, di dalam hati tiap-tiap manusia itu ada tampang buat mengakui kebenaran. Nah, ini ada tampang, penempatan kata tampang di sini. Tampang bukan wajah, tetapi ada kesiapan mental gitu barangkali. Penempatan kata tampang. Tetapi oleh si kafir, tampang yang bisa tumbuh dengan baik itu ditimbunnya. Dikemukakan berbagai alasan kebenaran dengan berbagai macam cara, namun bagi mereka sama saja. Tidak ada yang mereka terima. Mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Kira-kira kayak jilbab di Polwan dan TNI, kira-kira begitu.
Pemimpin muslim di TNI Polri itu tahu persis kalau jilbab itu wajib. Tapi mereka sungguh-sungguh menegakkan hukum benang basah itu, tetapi mengingkari hukum yang pasti kekal itu. Kalau mereka tidak segera bertobat, bahaya buat mereka sendiri. Karena mereka belum belajar dari sejarah. Dalam sejarah, manusia mana yang berhasil menang lawan Tuhan? Itu tentang kufur, arti kafir. Nah, apa sebab kafir? Menarik sekali, beliau di sini mengangkat. Jadi sebetulnya hakikat manusia itu semua bisa beriman dan menerima kebenaran. Tapi kenapa kafir? Ada dua alasan. Yang pertama, orang itu menjadi kafir karena juhdun, jahada, juhud, bukan jihad, ha, tapi ha, juhud. Jadi jangan kasih nama anak jahid, gitu. Penolak. Jadi orang itu bisa kafir karena juhud. Apa artinya? Menentang kebenaran hanya karena mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi mereka. Jadi yang menyebabkan kita ini bisa kafir adalah juhud. Bukan karena kebenaran itu tidak benar, tapi karena kebenaran itu mengganggu kedudukan dan mengganggu gengsi kita. Kita bisa kafir gara-gara gitu loh. Nah, beliau ngasih contoh orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy menjadi kafir? Juhud. Mereka menolak larangan Muhammad menyembah berhala dan memakan riba. Beliau tekanannya di sini. Tekanan Buya Hamka menilai juhud dari sisi berhala dan riba. Ini tentu beliau mengambil angle ini terkait dengan kondisi Indonesia di masanya. Dari sekian banyak persoalan yang ada pada masyarakat Quraisy, tapi beliau mengambil dua sisi ini, berhala dan riba. Agak panjang tapi saya tidak bacakan, saya simpulkan. Kenapa mereka kemudian tidak menerima kebenaran yang sudah jelas-jelas benar? Karena mengganggu kedudukan dan kepentingannya. Kalau sistem ribawi ini kemudian dilawan, ini mengancam perutnya. Kalau sistem penyembahan berhala ini kemudian dicopot, ini akan mengancam eksistensi kekuasaannya. Itu dua sisi jahud. Barangkali begini, kalau sampai manusia beriman kepada Allah, ini berarti manusia akan merdeka akidah pemikirannya. Berarti susah dikendalikan. Yang kedua, kalau sampai manusia keluar dari riba, waduh, nggak bisa kontrol ekonomi mereka. Jadi ada dua poin, kekuasaan dan ekonomi di sini. Politik dan ekonomi. Coba lihat, Nabi Muhammad tuh nggak kurang nilainya di mata Quraisy sebelum dakwah itu. Kan dua anak Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan dua putranya Abu Jahal kan, Abu Lahab. Abu Lahab punya dua anak putra namanya Utbah dan Utaibah. Sementara dua putri Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummi Kulthum, dinikahkan. Jadi pernah besanan Rasulullah dengan Abu Lahab, dan bangga Abu Lahab berbesanan dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah berdakwah, nah di sini masalahnya. Cerai, putus hubungan. Akhirnya dua-duanya setelah salah satunya meninggal dinikahi oleh Utsman bin Affan sehingga digelari Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Cahaya itu adalah dua putri Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah besanan hanya gara-gara juhud Abu Lahab, karena dakwah yang dibawa Muhammad mengganggu eksistensinya. Jadi maknanya kalau Anda berdakwah, apa yang akan Anda hadapi? Juhud. Jadi kalau Anda berdakwah mulai kepada la ilaha illallah, siap-siap menghadapi orang juhud. Dan juhudnya bisa kafir, bisa muslim.
Bisa kafir, bisa muslim. Wah, hafiz Quran, syekh besar nanti musuhmu. Itu harus ada treatmentnya sendiri nanti. Gak usah jauh-jauh lah. Kita bisa jadi juhud gitu, kira-kira begitu. Saya pengurus masjid di sini. Kamu bawa aliran apa gitu? Saya bawa aliran sunnah Rasulullah SAW. Oke, kalau sunnah silahkan. Tapi saya nggak kunut boleh? Boleh kalau itu sunnah dari Rasulullah. Tapi kalau bukan sunnah, kita bisa berdebat. Tapi kalau sudah qala Allah wa qala Rasulullah, sudahlah. Beda-beda gerakan doang kan. Ya, yang satu agak anteng, yang satu agak singit gitu misalnya gitu. Tapi kan dua-duanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemersatunya. Jadi juhud itu bisa menimpa kita juga. Juhud yang kedua contohnya adalah Nabiullah Saleh. Ya Saleh gitu ya. Laqad kunta marjuwan. Laqad kunta fina marjuwan qabla hadza. Saleh, kamu tuh sebelum ini sangat kami harapkan untuk menjadi pemimpin kami. Kamu tuh orang terhormat di kalangan kami. Tapi kenapa lu tiba-tiba sekarang dakwah kayak begini? Gitu. Atanhana an na'budu ilahana. Kenapa kamu sekarang melarang kami menyembah Tuhan kami yang sudah lama kami sembah? Wah, lu macam-macam lu sekarang lu ya, mentang-mentang kita percaya. Nah, itu juhud namanya. Jadi kalau nanti satu hari berdakwah, ini suami istri pun jadi masalah. Siap-siap gitu. Makanya agama Muhammad SAW dianggap memecah antara orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, masyarakat dengan penguasanya, mengganggu stabilitas keamanan nasional gitu kira-kira. Selalu menghadapi itu dakwah itu. Jadi sudah siap menghadapi orang juhud. Makanya gak usah dakwah kalau gak siap. Kalau gak dakwah, ya mati Anda. Sebab life is dakwah, time is dakwah. Gak dakwah, mati. Kenapa mati saya katakan? Anda itu kalau gak dakwah jadi ikan asin. Hanya ikan yang hidup yang tidak asin di laut itu. Mau jadi ikan asin? Ya, your life is your choice. Untuk itu harus punya mental fighter. Lillah, karena Allah. Saya coba ringkas saja karena panjang. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang menjadi kufur adalah hasad, dengki. Nah, di sini Buya Hamka mencontohkan orang Yahudi, Heraklius dan Kisra Persia. Kan sudah jelas bahwa di dalam Taurat dan Injil itu tercantum nama Muhammad, walau namanya Ahmad kan. Mereka itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Terus kenapa mereka nggak terima Muhammad? Gara-gara apa? Apa dosanya Nabi Muhammad di mata Bani Israel? Kenapa dari keturunan Arab? Itu aja masalahnya. Kalau ada dosa Nabi Muhammad di mata Bani Israel itu gara-gara dia keturunan maunya dia. Yang harus jadi Nabi itu dari keturunan Bani Israel. Jadi ini dengki namanya. Saya pernah berdakwah di kampung saya, di kampung orang tua saya. Sulawesi Selatan itu kan sangat feodal sekali. Ada peta, ada andi, ada daeng, ada ata, ada ini, ada itulah gitu. Kira dia sendiri agung-agungkan gitu. Saya keturunan, jadi satu hari ada orang terhormat dari kampung di Sulawesi Selatan pergi ke kota Makassar. Kalau orang di kampungnya itu kan biasanya dihormatin. Bahkan kalau orang masuk ke rumahnya itu harus jalan sambil ngesot, kayak suster ngesot gitu kadang-kadang gitu kan. Nah, satu waktu dia naik angkot perjalanan ke Makassar. Nggak ada yang negur dia, nggak ada yang hormati dia. Kesel dia. Orang-orang di Makassar ini tidak mengerti siapa saya, dia bilang. Oh, rupanya dia mau ke Makassar tuh mau periksa.
check up. Dokter bilang, darah bapak tinggi sekali. Dokter, cuma dokter yang tahu ternyata siapa saya. Saya naik PT-PT dari kampung sampai ke sini tidak ada yang tahu siapa saya. Saya keturunan darah tinggi, dia bilang begitu. Alkisah saya berdakwah tidak menggandeng si darah tinggi ini, kira-kira marah. Marahnya dahsyat sampai saya disidang macam-macam. Cuma dia salah sidang saat itu. Jadi orang itu bisa kufur itu cuma gara-gara dengki, hasadun itu. Itulah yang terjadi pada contohnya Yahudi. Yang kedua Heraklius. Heraklius ini ceritanya karena utusan Muhammad, delegasi Muhammad SAW ini itu sangat pandai menerangkan, menginformasikan tentang Islam. Heraklius akhirnya menerima di dalam hatinya. Tapi karena dakwah Muhammad mengancam kedudukannya, seandainya diterima ini dakwah Muhammad ini bermasalah bagi kerajaannya. Gara-gara itu dia kemudian bertanya kepada penasihatnya. Penasihatnya dengki, nggak mau kekuasaannya diambil, maka akhirnya ya saya kayak Bu Risma begitu, tertekanlah di Surabaya, kira-kira begitu. Karena Bu Risma ini nggak perlu jaim-jaim, pura-pura belusukan, lalu kemudian main media arminya di belakang dengan biaya tinggi, tapi tiba-tiba melonjak. Kalau di Jakarta kan cuma main image kan begitu. Kerjaannya juga nggak jelas dari Solo sampai Jakarta sebetulnya. Udah agak menjurus ini memang. Ya nggak jelas-jelas banget. Ini 8 bulan lagi nih banjir nggak selesai dan nggak ngerti. Udah turunin aja. Daripada jaim-jaim mulu mikirin nggak jelas gitu. Pemain watak ini. Karena Bu Risma main seperti itu, ya akhirnya begitu. Mau nangis juga sih ibu ini, si emak satu ini. Karena ya hanya seorang mantan kepala dinas, bukan politician yang penuh dengan kedengkian ini. Jadi Indonesia ini sejujurnya memang di bawah tekanan hegemoni politik, politisi dengki sebetulnya yang bermain ini. Udahlah terang-terangan aja. Karena memang harus ada yang berani ngelawan gitu. Dan kita akan bikin sistem baru insya Allah. Tunggu tanggal mainnya 2019. Allahu Akbar. Nanti checkpointnya 2017. 2017 checkpointnya. Kalau belum mati gitu. Kita fight. Bekerja untuk Islam. Bekerja sama untuk Islam. Lil Islam wal muslimin. Hatta nasr wa tamkin. Muru'atan wa dinan. Hayatan wa mautan. Saya ingin seperti Abu Bakar. Ayang kusuddinu wa nahai. Gue gak rela nilai agama gue jatuh sementara gue masih hidup. Anak muda berani berkata seperti itu. Ayang kusuddinu wa nahai. Gak terima saya nilai agama saya turun sementara saya masih hidup. Bagaimana saya bertanggung jawab di hadapan para pahlawan di akhirat kelak? Apa yang harus saya katakan kepada para pahlawan, kepada para ulama, para panglima yang memperjuangkan setiap ayat dengan tetes darahnya, sementara saya saat itu hidup dan agama saya kemudian ditindas? No, pilihannya aish kariman amut syahidan. Tapi jangan cuma Allahu Akbar tapi tidak ada action yang baik. Harus bil mal, harus bil anfus. Insya Allah Allah tunjukkan. Tapi harus kerja keras memang. Jadi kalau Ibu Risma kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam untuk rakyat Surabaya, Anda mau kasih berapa jam buat umat ini? Anda mau kasih berapa buat Islam ini? Gak boleh tanggung-tanggung. Hidup itu enak kalau all out, total. Jangan tanggung dalam menjawab dengan yang tanggung di akhirat. Jadi Ibu Risma seperti itu, saya perhatikan bahasa tubuhnya, pola komunikasinya, ternyata memang tanggung jawabnya ke akhirat terus dia mikirnya gitu ya.
baru ditolong sama Allah, dikuatkan sama Allah. Karena selalu ke akhirat, bagaimana di hadapan Allah. Akhirnya dia mengerti persoalan nenek 60 tahun melayani anak SD dan SMP, nangis. Itu orang dikasih kekuatan sama Allah. Itu orang ditunjukkan sama Allah. Itu orang dimampukan, gak perlu dagang diri, gak perlu bahkan minta turun dia. Nah itulah kalau orang berbuat karena Allah dan tidak dengki. Saya kira ini kesimpulan saya. Ada banyak statement-statement di dalam tafsir ini yang kaitannya dengan dakwah, tapi saya sudah simpulkan dengan sedikit tensi agak tinggi tadi, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.